Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rica Angelina dengan NIM 21042202. Saya adalah mahasiswi dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, video ini saya buat dalam rangka melengkapi tugas pengantar ilmu pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Iit Permana STMT. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai azas-azas pemerintahan, di mana azas pemerintahan terdiri dari 1. Azas memandang jauh ke depan, di mana pemerintah yang memiliki visi dalam artian memiliki kemampuan untuk memandang jauh ke depan, di mana untuk mencapainya diperlukan perencanaan yang strategis. Yang selanjutnya yaitu azas belajar dari sejarah, di mana pemerintah dapat menciptakan konsep sejarah dari kejadian di masa lalu. Selanjutnya yaitu azas kepastian dan perubahan, di mana kepastian hukum adalah bingkai perubahan sosial. Perubahan sosial adalah suatu hal yang pasti. Azas berpikir panjang, di mana memikirkan terlebih dahulu dalam melakukan suatu tindakan dengan memandang segala risiko secara rasional dan objektif. Azas keserasian dengan motif, cara, dan alat, di mana motif adalah sebagai input, cara sebagai proses, dan hasil adalah sebagai tujuan. Azas profesionalisme. Profesionalisme adalah konsep ilmu administrasi dan manajemen mengkhususkan MSDM. Profesionalisme artinya suatu sifat ketekunan pada pekerjaan yang dikuasai dengan dilaksanakan secara benar. Azas tanggung jawab. Suatu sikap untuk menanggung risiko terhadap pekerjaan yang dilakukan, tanggung jawab lebih kepada pelaksanaan kewajiban dan hak. Azas kebersamaan. Azas yang memperlakukan semua orang dengan sama dalam hukum dan pemerintahan. Azas kepatuhan. Kepatuhan bermakna bahwa apa yang dilakukan sesuai dengan norma, hukum, dan prosedur yang telah ditetapkan. Azas noblesse oblige. Lebih pada makna moral, obligasi di mana penghargaan kepada seseorang yang berjasa khususnya di bidang pemerintahan. Azas omnipresence. Pemerintah serba hadir di mana-mana untuk membangun dan melayani masyarakat. Azas dengan sendirinya, yaitu kegiatan tanpa pengurus dan tanpa aturan untuk menyelesaikan sesuatu. Azas good governance, yaitu azas pemerintahan yang baik sebagai spirit pemerintahan modern yang mencakup nilai transparansi, keadilan, pelayanan, efisiensi, efektivitas, dan lain sebagainya. Azas aktif, yaitu sikap untuk melakukan sesuatu kegiatan pemerintahan secara aktif sesuai dengan kondisi pemerintahan yang ada untuk melahirkan suatu kreasi. Azas sisa residu, yaitu urusan sisa sebagai ampas yang menjadi sampah bidang pemerintahan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan. Azas direction, hak dan kewajiban seseorang untuk melakukan tindakan keputusan dan bertindak sesuai dengan pertimbangan sendiri. Azas prescription, yaitu dalam bentuk kondisi tidak menentu, perlu dilakukan tindakan yang tepat. Azas persatuan dan perbedaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika mampu menjadikan persatuan di antara perbedaan. Azas keterbukaan, keterbukaan dalam hal mengelola input tertentu menjadi output tertentu. Azas keutamaan, mendahulukan rakyat dalam berbagai kegiatan pemerintahan. Azas kepercayaan, pengharapan, dan kekecewaan, di mana rakyat percaya kepada pemerintah, rakyat berharap kepada pemerintah, dan rakyat kecewa terhadap pemerintah. Nah, dari penjelasan mengenai azas-azas pemerintahan tersebut, dapat saya simpulkan bahwa azas pemerintahan mencakup segala urusan dalam aspek kehidupan. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya. Jika ada salah dan janggalnya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq.